Kisah klasik pemasaran. Dove, keberhasilan membangun asosiasi merek yang kuat. Kita tentu tak asing lagi dengan iklan Dove yang memuat testimoni para pemakainya. Ternyata, konsep promosi ini telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Mari kita kilas balik sedikit perjalanan merek ini dari awal berdirinya. Dove dikembangkan pada masa pasca Perang Dunia Kedua oleh Level Brothers. Produk ini agak berbeda dengan sabun karena mengandung molekul dengan kadar pH netral serta tidak mengiritasi elemen alkalin pada kulit, tapi dilengkapi dengan zat pembersih. Bila digunakan secara teratur, produk akan memberikan rasa yang berbeda pada kulit. Awalnya, produk ini dikembangkan di Belanda, terutama ketika Unilever membeli pabrik sabun di negara kincir angin itu pada tahun 1955. Setelah mendapat respon positif, Unilever membawa produk ini ke pasar Amerika Serikat dan memperkenalkannya secara nasional pada tahun 1957. Produk ini memiliki positioning sebagai pembersih kecantikan, bukan sabun, dengan seperempat bagian merupakan krim pembersih. Krim inilah yang ditonjolkan dalam membentuk asosiasi produk, dan sejak tahun 1957 sampai saat ini, asosiasi serta positioning ini tidak mengalami perubahan signifikan. Sejak tahun 1969, promosi perusahaan menggunakan testimoni tatap muka dari para pengguna, dan pada tahun 1979 mulai dilakukan tes selama 7 hari yang memperlihatkan efek penggunaan Dove secara berkelanjutan. Cara ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas pada hasil promosi yang diharapkan. Mulai pada tahun 1979, perusahaan juga mengganti istilah krim pembersih menjadi krim pelembab. Kekuatan merek Dove juga didukung dengan kebijakan harganya yang relatif lebih mahal daripada harga pesaing. Hasil ini tercermin pada tahun 1987 saat pangsa pasarnya dari segi total unit mencapai 9%, tapi dari segi total nilai penjualan mencapai 13,8%. Hal ini menunjukkan Dove berhasil menjual produk dengan harga premium. Asosiasi dan persepsi konsumen terhadap produk dibangun selama bertahun-tahun. Keberhasilan membangun cerita antara Dove dan konsumen dilakukan melalui upaya komunikasi yang konsisten. Oleh karena itu, kompetitor sulit melakukan versi imitasi dengan mengeluarkan produk dan positioning yang mirip dengan Dove. Pesaing sulit melakukan perlawanan yang kuat pada Dove meskipun telah melakukan terobosan produk. Dove memiliki komitmen memperluas definisi kecantikan. Menurut Unilever, cantik tidak memiliki kriteria khusus. Kecantikan ini bisa berasal dari berbagai usia, bentuk, dan ukuran tubuh. Hal ini tertuang dalam semua program promosi yang dilakukan oleh Dove. Agar memiliki pemahaman yang baik, Unilever mengadakan riset di beberapa negara di dunia. Dari riset itu, Dove berhasil mendapatkan beberapa temuan menarik. Ternyata, banyak wanita yang memiliki tingkat kepercayaan diri rendah. Wanita Inggris memiliki tingkat kepercayaan diri paling rendah di dunia, disusul dengan wanita Jepang. Selain itu, ditemukan juga bahwa sekitar 75% perempuan berusia antara 8-12 tahun kurang puas akan bentuk badan yang dimiliki dan memiliki keinginan untuk mengubahnya. Agar melayani pasar dengan baik, Dove membuat program-program yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri kaum perempuan ini. Unilever membuat program yang dinamakan Campaign for Real Beauty dan dimulai di Inggris pada tahun 2004. Program ini diluncurkan ketika Dove mengalami penurunan penjualan yang dirancang setelah Unilever berkonsultasi dengan perusahaan agensi public relation Edelman. Berbeda dengan program-program promosi sebelumnya, pada program ini perusahaan tidak memiliki fokus di produk, tapi cara membuat kaum perempuan merasa cantik tak peduli umur dan ukuran tubuhnya. Program promosi ini mendapat sambutan baik dari konsumen di sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan juga Filipina. Dove sebenarnya telah mencoba melakukan brand extension dengan mengeluarkan produk pembersih piring. Produk ini dapat bertahan, tapi tidak bisa dibilang sukses di pasaran. Rupanya, asosiasi krim dari Dove tidak dapat membantu produk pembersih piring. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fungsinya sama, yaitu alat pembersih, kategori dan penanganan produk tidak dapat disamakan. Tampaknya meskipun memiliki dasar manfaat yang sama yaitu membersihkan, tidak semua produk dapat melakukan diversifikasi pada jenis produk lain.